Welcome back to your Mami Channel. Ketemu lagi bersama saya, Frater Binsa. Saya Frater Alfons. Saya Frater Ando Dari Seminari Tahun Orientasi Rohani Santo Yohanes Maria Vianney, Keuskupan Surabaya. Sebelum itu bagi anda semua penonton Your Mami Channel, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, Frater semua, selamat datang di KTKC Your Mami. Hari ini gereja memperingati Santo Cornelius Paus, betul sekali. dan Santo Ciprianus Uskup. Langsung saja kita tanya-tanya dengan frater-frater ini, kita uji kemampuan mereka tentang rohani mereka. Frater Ando, Ya, Frater Vincent. siapa Paus Cornelius itu? Paus Cornelius lahir di Roma. Dia lahir pada abad ketiga. Dia juga terkenal sebagai imam yang saleh. Dia suka membagi sedekah kepada umat Yahudi dan tidak kalah lupa adalah senantiasa berdoa kepada Allah. Dia juga dikenal sebagai imam yang penuh damai dan juga penuh dengan keadilan. Jadi bijaksananya, wibawanya Paus Cornelius ini sangat nampak ketika melawan bid'ah. Ya, nanti akan saya jelaskan juga pada akhirnya. Dia juga memiliki seorang sahabat, yaitu Uskup Ciprianus, yang nanti juga kita akan membahasnya bersama-sama. Dan ya itulah kurang lebihnya Paus Cornelius itu. Begitu, Frater Vincent. Itu tadi tentang identitas sedikit dari Paus Cornelius. Sekarang, kan Paus Cornelius itu seorang paus. Seorang paus, betul. Lalu tantangan apa yang dihadapi Cornelius ini ketika dia menjabat sebagai paus? Nah, ini tantangannya. Pada awal pemerintahannya sebagai paus, dia mengalami banyak gereja yang sedang dilanda oleh pemberontak-pemberontak bid'ah. Yang terkenal pada saat itu adalah bid'ah dari Novatius atau biasa dipanggil sebagai Novatius Imam. Dia itu Novatius itu seorang imam, brother. Seorang imam. Ya, seorang imam yang memiliki ajaran sesat tetapi. Nah, ajaran sesatnya itu gimana? Ajaran sesatnya itu orang Katolik yang sudah murtad, yang sudah meninggalkan gereja tidak bisa kembali ke gereja lagi. Jadi Novatius Imam ini tidak menghendaki, tidak menerima siapapun umat agama Katolik untuk masuk kembali ke gereja. Walaupun dia sudah bertobat, dia sudah menyesal habis-habisan, tapi tetap saja ini tidak bisa kembali ke gereja Katolik. Nah, terus sebagai Paus Cornelius ini membuat suatu konferensi bersama Uskup Ciprianus dan uskup yang lain untuk menentang, untuk menegakkan keadilan di sini, keadilan untuk melawan bid'ah dari Novatius ini, Novatius ini. Nah, bukan hanya itu saja. Paus Cornelius juga mengalami goncangan dari beberapa pemberontak. Jadi waktu itu, waktu Kaisar Decius, pemerintahan Decius maksud saya, pemerintahan Romawi yang tanda petik itu kafir. Jadi siapapun mereka yang mengetahui, yang menemukan orang Katolik harus dibunuh mati, harus dipateni pokoknya. Itu, brother. Berarti ini tantangannya Paus Cornelius itu banyak soal penegakan keadilan sama melawan bid'ah yang menyesatkan orang Katolik ini. Betul sekali. Nah, kan hari ini diperingati loh Paus Cornelius ini. Betul. Biasanya Santo Santa itu diperingatkan waktu meninggalnya. Waktu meninggalnya. Ya, betul sekali, brother. Kira-kira tahu nggak, brother? Ini Paus Cornelius ini meninggalnya kenapa sih? Oh, meninggalnya. Paus Cornelius ini meninggal karena mengalami penderitaan, penganiayaan yang sangat hebat. Beliau atau Paus ini dia harus diasingkan di suatu tempat, Satum Sele namanya, di Italia. Betul. Kalau ya ini pemerintahan Kaisar Decius itu. Ya, jadi karena ya namanya orang kafir, jadi tidak menganggap Paus Cornelius itu ada. Makanya dia ditangkap dan diasingkan di Satum Sele Italia ini.
Dan waktu ditangkap itu, diasingkan itu, dia mengalami penderitaan yang sangat hebat sehingga membuat Paus Cornelius itu tidak berdaya dan pada akhirnya wafat di situ. Begitu. Itu sekitar tahun 253. 250. Iya, 253, betul. Berarti sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Lalu pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari kisah hidup Santo Cornelius yang menjadi paus ini? Perlu kita sadari bahwa paus ini sangat gigih, sangat hebat dalam menegakkan suatu keadilan. Ya, ini bisa menjadi pemerenungan kita sendiri. Bagaimana kita yang selama ini sejak dibaptis, mungkin kita baptis bayi ataupun dewasa, itu ya apakah benar-benar kita mengimani Yesus Kristus? Paus Cornelius dapat kita lihat bagaimana perjuangannya. Kan waktu itu ada pemberontak tentang agama Katolik ini, tetapi kok bisa ya paus ini melayani mau untuk menjadi seorang paus? Ya itu karena cinta, karena cintanya kepada Yesus Kristus. Nah, ini juga menjadi pemerenungan kita. Bagaimana cinta kita, bagaimana iman kita kepada Yesus Kristus itu sendiri. Terlebih lagi ini di masa COVID-19 ya. Mari kita membangun bersama, membangun iman, mengumpulkan sekuat tenaga kita biar kita itu mendalami iman kita secara mendalam begitu. Dan tidak kalah lupa adalah jangan lupa untuk berdoa. Karena relasi yang intim bersama Tuhan Yesus Kristus adalah relasi yang paling dahsyat yang bisa mengalahkan segalanya. Begitu, brother. Berarti intinya yang harus kita teladani dari Santo Cornelius ini soal cinta. Iya, betul, cinta. Karena semuanya itu akan sia-sia tanpa cinta dan Betul. tidak akan bisa terjadi kalau tidak dilakukan dengan cinta. Iya, cinta. Terima kasih brother Ando, tepuk tangan untuk brother Ando. Terima kasih. Langsung saja kita lanjut ke segmen berikutnya, ialah tentang Santo Ciprianus. Brother Alfon. Ya. Selamat datang kembali di Katekese Yomafi. Brother Alfon hari ini akan membantu kita untuk mendalami tentang siapa itu Santo Ciprianus. Siapa brother Santo Ciprianus? Ya, jadi Santo Ciprianus ini seorang uskup ya. Dia dulu dilahirkan kurang lebih di abad ketiga. Lahir dari keluarga kafir ya, golongan kelas atas. Ya, jadi tidak dielak bahwa Santo Ciprianus ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dia bahkan menjadi seorang guru retorika dan orator yang terkenal. Yaitu singkatnya seperti itu. Oh, jadi Santo Ciprianus ini dari kalangan kelas atas. Ya, kafir juga. Lalu dia juga kafir. Ya, Terus dia pinter. pinter. Itu ditujukan karena dia guru retorika. Ya, Temannya Agustinus ini mungkin. bisa jadi, tapi Bisa jauh jadi. sekali nampaknya. Oh, jauh. Ya, nampaknya. Lalu kan Santo Ciprianus ini jadi uskup, brother. Ya, Waktu dia jadi uskup ini kisahnya gimana? Dia mengalami tantangan-tantangan atau pergulatan-pergulatan apa saja waktu dia menjadi uskup ini? oh ya, waktu menjadi seorang uskup di Kartago, itu wilayah provinsi Romawi di Afrika waktu itu, di sekitar tahun 248. Ya, persatuan umat Kristen itu sangat susah, umat Katolik terutama, akibat pengejaran para kaisar dan sebagainya. Dan akhirnya yaitu seperti yang dijelaskan Frater Ando tadi, ada Bida Novatius yang kalau murtad ya sudah murtad lah, tidak boleh kembali ke gereja. Nah, akhirnya tumbuhlah gereja-gereja yang menjadi sandingan dan sebagainya itu. Nah, dari tantangan terpisah-pisah lalu tidak berjalan sesuai arah ini, makanya jadi keprihatinan dari Uskup Ciprianus untuk Menyatukan. ya menyatukan itu. Nah, yang paling penting ini, kenapa wafatnya Santo Ciprianus dan Santo Cornelius ini diperingatinya bersama-sama? Atau karena mereka ini meninggalnya bersama-sama? Atau mereka dikuburkan dalam kubur yang sama? Atau bagaimana, brother? Ya, karena diperingati secara bersama-sama karena Santo Ciprianus dan Cornelius ini merupakan seorang
teman korespondensi. Teman korespondensi. Ya, dalam ya itu juga tantangannya juga sama. Itu bidaan Novatius. Ya, Novatius tadi ya akhirnya sama dan juga mengalami hal yang sama di bawah tekanan Kaisar Romawi yang waktu itu juga memberikan ya pressure kepada. Berarti karena mereka ini bersahabat, makanya akhirnya Ya. bisa memutuskan untuk diperingati bersama-sama. Ya, Benar. Benar. Oh, nah, yang tidak kalah penting setelah kita membahas bermacam-macam hal tentang satu Cornelius, tadi juga sudah tentang pelajarannya, apa yang bisa kita petik dari kehidupan satu Cornelius. Sekarang apa yang bisa kita petik dari kisah hidup Santo Siprianus? Ya, dari Santo Siprianus kita belajar untuk mementingkan persatuan. Mementingkan persatuan. Ya, persatuan antara umat beriman. Sebab ya tanpa persatuan ya kita tidak akan bisa berjalan menemukan arah yang tetap atau arah yang sama. Nah, juga melalui persatuan ya kita ya makin kuat dalam menghadapi cobaan. Bisa jadi. Lalu di masa sekarang ya Iya. persatuan itu kan penting ya. COVID kan dulu kan banyak orang jaga aku, jaga kamu, pakai maskermu. Nah itu. Oh, Itu gitu. bentuk persatuan yang kecil di dalam pandemi. Makanya menjaga persatuan itu hal yang penting. Jadi persatuan ini bukan melulu soal kumpul, Iya. tapi bagaimana kita bisa saling support, saling Nah, mendukung. Jadi kalau sekarang itu, ayo pakai masker. Jadi bukan soal kita dempet dan nanti malah jadi penyebaran COVID ini. Iya. Di klaster. Itu tadi hal-hal yang bisa kita dalami tentang Santo Cornelius Paus dan Santo Siprianus Uskup dari Kartago. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Frater Alfo dan Frater Ando dari acara Katekesi Yomavi ini. Saya Frater Vincent. Saya Frater Alfa. Saya Frater Ando. Mengucapkan Sampai jumpa. Katekesi Yomavi berikutnya.